ada yang bekerja, ada yang aktivitas lain. Namun hari ini alhamdulillah dengan rahmat Allah kita semua dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang kalian pernah menimba ilmu, satu tempat yang merupakan sesuatu yang sangat berkesan di hati kalian semua. Karena walau bagaimanapun di tempat ini kalian pernah makan, pernah minum, pernah menimba ilmu, pernah berkumpul dengan para ustadz yang ada di sini. Itu merupakan satu kenangan yang sangat indah yang lama sudah kalian tidak berkumpul di tempat ini, namun hari ini kita bisa berkumpul dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kiranya terlimpah dan tercurah kepada orang yang selalu kita jadikan panutan, orang yang selalu kita jadikan idola, orang yang selalu kita tumbuh kembangkan di hati kecintaan, yaitu baginda mulia junjungan alam semesta, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat salam itu kiranya terlimpah kepada para sahabat, kerabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti dan langkah beliau dari dulu sekarang hingga yaumil jazaa. Pada hari ini kita akan mengadakan buka bersama, namun sebelum detik-detik azan maghrib tiba, marilah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mana dari perwakilan alumnus meminta pada saat ini untuk diberikan nasihat. Al-Fakir tidak punya nasihat, namun marilah kita bersama-sama pada hari ini mengambil nasihat daripada salah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana nasihat beliau termaktub di dalam sebuah kitab yang bernama Khulasatul Tasanif fit Tasawuf, yang mana di dalam kitab ini penuh nasihat yang akan kita baca sebagai renungan kita di dalam kehidupan ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darain amin. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku sekalian, kullu nasaihal awwalin wal akhirin fi maqalati sayyidil mursalin maktubatun lil alamin. Semua nasihat orang-orang yang dahulu, para nabi yang dahulu, para rasul yang dahulu, para wali yang dahulu, orang-orang soleh yang dulu-dulu, dan nasihat-nasihat orang yang akan datang, itu semua termaktub, tercantum di dalam ucapannya Sayyidil Mursalin. Jadi para ulama, para aulia, mereka mempunyai nasihat yang baik-baik yang sumbernya mereka mengambil daripada lidah suci baginda Sayyidil Mursalin Habibi Rabbil Alamin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengambil daripada lidahnya baginda Nabi Muhammad? Karena Rasulullah itu kata-katanya pasti benar. Kata-katanya tidak ada satupun yang tidak benar. Rasulullah itu siddiq, benar. Oleh karena itu diambil daripada lidah orang yang paling benar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa kullu minha yufidu fa'idatan tammatan, dan semua yang ada di daripadanya itu memberikan faedah-faedah yang sempurna. Jadi di dalam semua apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semua mengandung faedah-faedah yang sangat sempurna. Artinya kalau kita ingin
nasihat, kalau kita ingin wasiat, maka hendaklah kita mengambil daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama semua mengambil daripada hadisnya Nabi Muhammad. Faminha hadal hadis, di antara nasihat ulama yang mengambil dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada sebuah hadis yaitu hadisnya yang berbunyi alamatu a'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Tanda-tanda orang itu dipalingkan Allah daripadanya. Orang yang Allah palingkan daripadanya, maksud paling ini ada tahu-tahu dari Allah Ta'ala, nang jauh dari Allah Ta'ala. Itu tandanya orang yang jauh dari Allah, orang yang berpaling dari Allah, yaitu mereka berbimbang, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bima la ya'nih, yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak ada bermanfaat, baik manfaat dunia, manfaat agama, manfaat akhirat, tidak ada sama sekali kemanfaatannya. Kalau itu kita sibuk dengan hal yang demikian, itu menunjukkan bahwa kita sedang berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lawan Allah Ta'ala, ada taat lawan Tuhan. Sementara Allah memerintahkan kita dengan aturan-aturan, bagaimana aturan beribadah kepada Allah, bagaimana aturan bermasyarakat, bagaimana aturan bergaul dengan istri, bergaul dengan suami, bagaimana kita mendidik anak. Itu sudah diatur oleh Allah di dalam aturan-aturannya, di dalam syariatnya. Oleh sebab itu, hubungan kita yang sudah jadi alumnus, yang sudah menamatkan sekolah di sini, yang masih melanjutkan ilmu, semangatlah, semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, petunjuk, penerang, obor, lampu, pelita di dalam kehidupan kita. Dan mana kebetulan sedang bekerja, silahkan bekerja, mencari nafkah yang halal, tetapi di dalam bekerja jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Umpama ada sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, jangan digawe. Nah, sambil bekerja pun kita kalau ditanamkan ibadah, niat untuk mencari nafkah yang halal, itu menjadi ibadah. Kita mulai rumah jam 6 pagi, pulang ke tempat berusaha, niat aku pulang dari rumah mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan anak istriku, maka pekerjaannya ikam meninggalkan rumah itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Seharian di luar rumah berusaha, seharian bernilai ibadah. Apalagi awas sambil bergawi baca sholawat, sambil berusaha baca tasbih, istighfar, dan jaga kewajiban. Sesibuk apapun, sedarurat apapun, secapek apapun dalam berusaha, jaga kewajiban. Jangan sampai ada sembahyang. Jadi jika berusaha di mana aja, jaga kewajiban 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Karena tidak ada keberkahan di dalam usaha kalau kewajiban ada diganggu. Kalau aja ada di waktunya, kena subuh istirahat, sholat dulu 4 rakaat, biar kada usah berwirid. Amal waktunya sempit, langsung berdoa, minta selamat, minta rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat. Kerja lagi sampai waktu asar, sholat lagi, demikian seterusnya. Jadi jangan sampai tertinggal, jangan sampai tertinggal sholat, jangan sampai tertinggal kewajiban. Dan yang penting, apapun status sosial kita, jagalah
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi status Ikam sebagai alumnus, di pundak Ikam ada tanggung jawab besar menjaga nama baik pondok pesantren kita. Walaupun Ikam sudah ada menuntut ilmu di sini lagi, tetapi masih ada kewajiban yang melekat di pundak Ikam, yaitu menjaga nama baik pesantren kita. Kalau Ikam di luar sana umpama ada bergaul dengan yang tidak layak, ada melakukan hal-hal yang tidak layak, maka bukan hanya nama Ikam yang bisa tercemar, tetapi ada satu permasalahan yang besar yang kau kotori dengan tingkahmu, yaitu kau telah mengotori nama suci pondok pesantren kita. Jadi kan kemana aja tuh ada tanggung jawab di pundak menjaga nama baik pondok. Orang pasti menyambat, orang itu dia lulusan pesantren anu, itu pasti tersambat. Itulah lulusan pesantren Dawiyan, itu pasti tersambat. Jadi sekolahan kita supan. Nah, jadi jaga hal-hal yang tak ada manfaat, jauhi. Karena bila dilakukan itu menunjukkan bahwa kita sedang dipalingkan oleh Allah daripadanya. Kita sedang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna imra'atan dhahabat sa'atun min 'amrihi fi ghairi ma khulika lahu lajadirun an yutawwila 'alaihi masratuh. Seseorang 1 jam saja kehilangan dari umurnya yang sejam itu dia gunakan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa maksud Allah menjadikannya. Kan Allah menjadikan kita ini hikmahnya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan kita ini hikmahnya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau umpama 1 jam waktu kita gunakan yang isinya bukan untuk mengabdi kepada Allah, apalagi sejam itu kita gunakan kepada hal-hal yang dimurkai Allah, maka berkepanjanganlah kerugiannya. Lama kita ruginya. Kalau rugi di dunia, menderita di dunia, paling 100 tahun selesai. Tapi kalau rugi di akhirat, menderita di akhirat, abadal abidin, abadi kekal, la nihayatalah, ada kesudahan, ada pentingnya. Nah, oleh sebab itu waktu per detik, per menit, per jam, sehari semalaman jangan sampai terlewatkan dengan kesia-siaan. Karena satu waktu saja, 1 saat saja yang lewat dengan kesia-siaan, yang ada sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah, maka kita akan berkepanjangan menanggung kerugiannya. Jadi kita jaga waktu gunakan yang sebaiknya, bekerja, berusaha, berilmu, beribadah, bekerja, berusaha, untuk ilmu, beribadah, dengan keluarga, berkumpul keluarga, istirahat. Itu kita atur waktu dalam 24 jam ini kita atur. Ada waktu bekerja, ada waktu berkumpul keluarga, ada waktu beribadah, ada waktu menuntut ilmu, ada waktu istirahat. Itu kita atur. Kita atur waktu tadi, jangan sampai 24 jam itu kita isi dengan kesia-siaan. Nah, ini orang yang hendak selamat di akhirat. Ini bukan Imam Ghazali. Wa man jawazal arba'ina wa lam yamrid khairuhu syarrahu falyatajawwaz ila an. Siapa umurnya sudah melewati 40 tahun, nanti ada 12 tahunnya. Jangan 40 sini. Uji berapa ya? Ujinya 17. Apa salah lagi kau sudah? Sian ampun, ada yang sudah kawin, ada yang baru, ada yang sudah peranakan, ada yang baru, ada yang sudah 2. Rudi ini menghabiskan nasib. Siapa yang umurnya 40 tahun lalu lebih banyak kejahatannya pada kebaikannya, umurnya 40
40 sudah. Sekali dihitung-hitung ternyata di umur 40 ini banyak yang ada baiknya, ada yang baik kawian. Maka jadi Imam Ghazali itu sudah bersiap untuk masuk neraka, harus bersiap untuk masuk neraka. Karena orang yang 40 tahun itu dia sudah harus mengurangi kesibukan-kesibukan yang mengganggu dia beribadah kepada Allah. Lihat Rasulullah sebelum 40 Rasulullah sudah keluar mengasingkan diri. Apa tujuannya? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sudah 40 tahun umur, hal-hal yang mengganggu beribadah tunggal rutingan dilepas. Apa aja yang mengganggu ibadah? Umpama gawian mengganggu ibadah, lepas. Umpama makanan mengganggu ibadah, lepas. Umpama baju mengganggu ibadah, lepas. Bini mengganggu ibadah, jadi dan dilepas sama ini nambah pada ulama lagi. Jadi ini sebagai introspeksi kita. Makanya menurut apa namanya aturan guru-guru kita, balik 40 itu nambah himmat berusaha. Sebelum 40 berhimmat berusaha. Nah, kumpulkan bisa usaha kumpulkan. Sudah 40 tahun kurangi berusaha. Kuati beribadah kepada Allah. Yang asal sebelum 40 tahun guring semalaman guring. Sudah 40 tahun jangan semalaman lagi. Jam 3 bangun beribadah. Besoknya mengantuk, ada usaha sebelum 40 tadi, sebelum 40 kumpulkan duit. Sudah 40 lalu makin usaha. Nah, itu. Ya, makin 40 lewat makin menjadi. Umur sudah 55. Tiap malam di diskotik di mana sudah umur di pinggir jalan maghrib umur 55. Puasa ada yang sampai hari itu. Dia sudah 40 tahun dan di situ setar kita untuk meningkatkan stamina ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat daripada Imam Ghazali. Ya waladi biasidin wahai anakku. Nah kita dinamakan anak, masya Allah. Kita punya abah seorang wali besar. Syukur kepada Allah, seorang wali besar mengakui kita anak. Kita diakui kamu saja anak sudah ada makan. Ini wali besar menganggap kita anak. Ujar sidin Inlam takun musta'idan la'iqami rahmatin ilahi azza wa jal bil amal salih lam tasilla ilaika rahmatun. Jika ikam bersidin ada siap. Jika ikam ada siap, persiapan yang layak, persiapan yang baik untuk meraih rahmat Tuhan. Caranya bil amal salih, dengan amal yang soleh, dengan amal yang baik, dengan amal yang taat kepada Allah. Lam tafsir ilaika rahmatuh, ada mau sampai rahmat Allah kepada engkau. Jadi mau kita hendak rahmat Allah sampai dalam kita juga yang bersiap. Mau kita hendak dapat rahmat Allah, kita juga yang berjuang untuk meraih rahmat Allah. Ini puasa ada, sembahyang ada. Aku dia menunggu rahmat Allah, Pak. Minta kan bisa buku nih. Umur untuk imaran Allah, sembahyang ada, puasa ada, nang ditunggu rahmat Allah, ada cocok. Orang yang menunggu rahmat Allah itu beribadah bersiap bil amal soleh, dengan amalan soleh. Yang kita puasa menahan haus lapar, tarawih pulang kita malamnya, baca Quran pulang kita, itu niat kita meraih rahmat Allah, menghendaki rahmat Allah. Wasma'in dalila minal Quran wa allaysa lil insani illa ma sa'a, di dalam surah An-Najm ayat 39. Kemudian Imam Ghazali menerangkan dalil yang ada dalam Quran, yaitu wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan
dan bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali sesuatu yang dia usahai. Bila kita berusaha mencari rahmat Allah dengan ketaatan, insya Allah Allah akan menghadiahi rahmatnya kepada kita. Tapi bila kita kadang mau mencari jalan rahmat Allah, kadang mau beribadah, kadang mau menggawi doa, maka rahmat Allah itu harapan yang ada tercapai tamannya. Bagaikan pungguk merindukan bulan, sesuatu yang rasa jauh terjadi. Adalah apa-apa, adalah apa-apa, maka rahmat Tuhan rasa jauh itu terjadi. Quran sudah mengatakan mengapa kita mendapat itu hasil dari usahanya. Juga guru zaman bahaya, dan guru zaman mulia, guru zaman pada kita mungkin tidak ada tamu. Kita mencatat dinding atau dinding bunyi ikan kali sini tulang banyak ikan kali sini tulang banyak bunyi itu daripada pukulan. Kalau dipukul mau apa tuh bunyi? Ada mau bunyi. Makin kencang memukul makin nyaring bunyinya. Makin ringan memukul makin rendah bunyinya. Begitulah aman. Makin kita gawi kuat, makin banyak balasan Tuhan. Amun kita lama menggawi, balasan Tuhan sedikit. Jadi balasan Tuhan menurut gawian kita, menurut gawian kita. Nah, jadi menjadi Imam Ghazali, kita bersiap musta'idan la ilhamni rahmatillahi, bersiap untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala bil amal saleh, dengan amal yang baik. Ya, namanya puasa dan lain-lain. Famadza taqulu fi qoulihi ta'ala fi ayatin ukhra faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan, dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa adalah mengharap dia akan berjumpa Tuhannya, siapa yang mengharap akan ketemu Allah yaitu di dalam kematian, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal amal yang soleh. Jadi orang yang hendak mati itu harus bersiap beramal, harus bersiap beramal. Amal ada beramal, Allah ada memberikan balasan baik. Jadi amal itu ada awal tinggal, amal itu ada awal tinggal, harus beramal. Wa fi qoulihi jazaa'an bima kanu ya'malun, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman sebagai balasan dengan apa yang adalah mereka itu melakukan, mengamalkan. Jadi balasan Allah menurut amal mereka, balasan Allah menurut amal hamba. Bila hamba tadi banyak amal, dibalas Tuhan banyak juga. Bila sedikit juga balasannya. Nah, jadi ini nasihat untuk kita bersama, untuk aku, untuk kita berdatang sebagai alumnus. Marilah tingkatkan amaliyah, jangan dilapas amal, jangan ditinggalkan amal. Silakan bekerja untuk dunia, tapi amal jangan sampai dilapas. Dan bila ada hal-hal yang bertentangan dengan agama jangan dilaksanakan. Hendaklah bekerja dengan jujur, dengan baik, bersandar dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halal-halal juga, haram-haram juga, nang bagus-bagus juga, nang pada-pada juga, nang berasi-berasi juga, nang kotor-kotor juga, yang dicampur aduk. Umpamanya di perusahaan bagawi, namun ada hak kita yang diambil, walaupun cuma satu botol aqua yang kosong, yang bukan milik kita, jangan dibawa beli. Ini bersih lah dibawa apa ya? Itu aku ini kepada orang satpam, itu lain ampun satpam. Aku ini kepada orang security, itu lain ampun security. Jadi jangan sampai karena tulang bawah awak boleh ke bawah awak juga. Ini karena banyak laporan lawan aku, perusahaan banyak kehilangan, ada tambah, ada dinamik, ada lampu, ada minyak.
ada semen rupanya bakal itu makan bersih ya kan. Nah, makanya takwa itu anda di dalam hati kemanapun berada tetap Allah, takwa kepada Allah. Itu maksud di mana aja kamu berada, takwa kepada Allah yang utama. Wa fi qoulihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadi yang dua ini ada bisa iman, amal soleh. Amun beriman tak ada beramal itu bakul kosong, wadahnya ada, di sini ada. Beramal tak ada beriman kepada diterima, karena kunci diterima ibadat adalah beriman. Jadi dua serangkai ini adalah kota bisa iman dan amal soleh. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah bagi mereka itu surga Firdaus tempatnya, khalidina fiha, abadi di dalamnya, kekal di dalamnya. Ya waladi, wahai anakku, jadi Ghazali, i'lam, yaqinan annaka illam ta'mal lam ta'khud qudratal amal. Ketahuilah bujur-bujur presiden, yakin-yakin ketahui bahwasanya engkau bila ada beramal ikan pada kau ambil upahannya. Illam ta'mal lam ta'khud qudratal amal. Bila ada beramal ikan pada kau ambil upahannya. Artinya bila di dunia ini ada beribadat, jangan harap di akhirat selamat. Bila di dunia ada beribadat, jangan harap di akhirat kita dibalas Tuhan dengan kebaikan. Kenapa? Kada begawi kita, ulang kada begawi, kada pantas mengambil uang. Nah, jadi amal ini jangan sampai ditinggal sama sekali. Ya waladi, isma' haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mada yaqul hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Wahai anakku, dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang bersabda Nabi, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Artinya introspeksi, kita disuruh bangun goreng, mengatakan aku goreng tadi, sebelum goreng tadi banyak membaikan ugawi, banyak mempada baikkan. Hantar goreng, ingatkan pulang diri sebelum aku goreng ini, mulai pagi sampai malam ini, banyak membaikan ugawi, banyak mempada. Bila banyak membaik, syukur kepada Allah dan tambahi. Bila ada yang pada baik, istighfar, cepat minta ampun kepada Allah. Hitung presiden sebelumnya di akhirat amal itu dihitung, pun sudah di akhirat amal dihitung, pada awal lagi minta tempo kita, pada awal lagi. Wazinu qabla an tuzana, timbang amalikan sebelumnya. Timbang itu maksudnya dikatakan hitung-hitung, banyak membaguskan, banyak mengadakan, dikatakan. Ya waladi, alhamdulillah aliyah an tasarrafa ruhanka fi ta'ati qabla firari wahika min al-jasad bil maut. Ayo disini semamatikan, tinggi-tinggi semamatikan bahwa engkau gunakan roh engkau di dalam taat kepada Allah sebelum roh ikan itu berpisah lawan jasad dengan kematian. Artinya kita hidup disuruh banyak ibadah, disuruh banyak beramal sebelum meninggal. Sudah mati kada lagi beramal. Coba apa nikah keisukan di mata orang, umpat sembahyang subuh, imamnya nambah dulu. Ini sudah mati ya, umpat lagi ibadah di dunia, mengganggu orang hidup ya. Sebelum meninggal kita banyak beramal, banyak beramal. Di anak dunia manzilatuka ila antasila ilal maqabir. Dunia itu presiden tempat ikan untuk menyampaikan ikan ke kubur. Artinya
Artinya fasilitasnya kubur itu melewati dunia. Dunia ini sebagai jembatan untuk meraih kesuksesan di dalam kubur, karena kubur itu penentuan. Bila dikubur selamat, di akhirat selanjutnya selamat. Tapi bila dikubur andas, sengsara, celaka, itu pertanda selanjutnya kita akan andas dan celaka. Kubur penentu nasib kita selanjutnya. Sebab masuk kubur ini juga Imam Ghazali banyak-banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan maksud Imam Ghazali yang kita baca sedikit ini mudah-mudahan menjadikan motivasi kita untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, amal yang sholihah, dan semoga kita masih menuntut ilmu melanjutkan, semoga diberikan oleh Allah ilmu yang luas, yang manfaat, ilmu yang menjadikan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi ulama, menjadi seorang yang akan memimpin umat. Dan jika memang sudah bagawi, mudah-mudahan gawe Islam halal berkah, mudah-mudahan menjadi manfaat kawan anak ini, dan mudah-mudahan anak ini akan menjadi anak ini yang soleh solehah, yang mana baru ini mudah-mudahan imbah bukan ini ibu bapak Tuhan jodoh-jodohnya yang solehah. Mudah-mudahan kita dibahagiakan Tuhan dunia akhirat, dan doakan aku, guru-guru yang ada, doakan mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat badan, murah rezeki, mudah urusan, dan semoga guru-guru kita yang ada ini masih tahu membimbing umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.